Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Pada saat ini saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yesaya pasal 59 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita berdoa dan ternyata Tuhan itu tidak segera menjawab apa yang kita doakan? Hidup kita seakan stuck, diam, tidak ada perubahan yang terjadi. Kita merasa bahwa Tuhan tidak menolong kita. Lalu kita bertanya, mengapa Tuhan tidak menolong saya? Mengapa Tuhan tidak mau mendengar doa saya? Apakah Tuhan sekarang tidak peduli lagi dengan saya? Di dalam Yesaya 59 ayat yang pertama tadi dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Bisa dikatakan bahwa Tuhan itu pasti sanggup untuk menyelamatkan. Tangan Tuhan itu pasti sanggup untuk menyelamatkan kita. Dan pendengaran Tuhan itu sangat tajam untuk mendengar segala doa kita. Tuhan pasti mau menolong. Tuhan pasti mau mendengar doa-doa kita. Dan Tuhan sangat peduli dengan kita. Tetapi di dalam ayatnya yang kedua dikatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ternyata ada sesuatu yang bisa menghalangi antara kita dengan Tuhan, yang bisa menghalangi relasi kita dengan Tuhan, yaitu dosa. Lalu kita bertanya, apakah jika demikian berarti Allah itu kalah dengan dosa? Apakah kuasa dosa itu sanggup mengalahkan ketajaman Allah untuk mendengar, mengalahkan kasih karunia Allah? Bukan semacam itu cara kita melihat teks ini, Bapak Ibu Saudara. Jika boleh saya umpamakan, teks ini berbicara soal hal yang bisa memisahkan tembok. Tembok yang menjadi penghalang. Tembok itu tersusun dari dosa kita. Mengapa dosa itu bisa menjadi sebuah penghalang yang memisahkan antara kita dengan Allah? Selain upah dosa ialah maut. Ketika manusia berbuat dosa, ketika manusia itu hanya mengikuti hawa nafsu untuk melakukan dosa-dosa yang ia lakukan, maka hidup mereka, tujuan hidup mereka itu hanya berpusat kepada kejahatan. Hidup mereka berpusat pada dosa itu, pada kejahatan itu. Tidak lagi mau mendengarkan Tuhan. Sama ketika godaan datang kepada Hawa dari bisikan ular untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dia tidak lagi menghadapkan dirinya pada Tuhan, tidak lagi menghadapkan ketaatannya pada Tuhan. Tetapi ketika ular mengatakan bahwa kalau kamu memakan buah ini, maka kamu akan menjadi sama seperti Allah. Yang dia pandang adalah dirinya sendiri. Dia melupakan ketaatan Allah. Dia tidak lagi memandang atau mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita menyadari, oh iya, bahwa ketika saya hidup terlalu mementingkan diri saya sendiri, ketika saya hidup terlalu saya mementingkan hawa nafsu saya, mengikuti ego saya. Bertobat adalah jalan satu-satunya untuk kita bisa memulihkan kembali relasi kita dengan Tuhan yang sudah rusak.
supaya penghalang itu ditiadakan, supaya kita mengarahkan diri kita kepada Tuhan, supaya kita memandang Tuhan, memusatkan hidup kita kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan mau menolong kita, kita bersedia ditolong. Kita tidak lari. Tuhan sanggup menolong kita. Dia adalah Tuhan yang sama. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Amin.